Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah, di mana program ini tetap mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur bahwa setiap hari kami merasakan atas segala penyertaan dan juga berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berfirman bagi kami dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami, agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua, demikian firman-Nya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu dalam kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Sampai sedemikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Tema kita yang sampai kepada kita pada hari ini adalah hidup tak bercacat. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut KBBI bercacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya itu menjadi kurang baik atau tidak sempurna. Nah, kalau kita melihat cacat ini atau kekurangan ini, banyak aspek dalam kehidupan kita yang sering sekali kita katakan cacat atau tidak sempurna. Nah, seumpama sebuah benda, kalau kita membeli sebuah handphone, pasti itu akan dibungkus dengan plastik dan juga bahkan ada segel yang untuk melengkapi dari bungkus tersebut. Nah, ketika segel itu rusak, maka barang tersebut atau handphone tersebut sering kita katakan tidak sempurna atau cacat dan bahkan mengurangi dari nilai jual barang tersebut. Nah, kalau kita juga melihat dari tubuh kita, nah sering sekali kita melihat seseorang yang tubuhnya itu tidak lengkap seperti dengan manusia-manusia yang lain, sehingga sering kita mengatakan seseorang tersebut juga cacat. Bahkan ini juga sering menjadi bahan ejekan atau bulian bagi orang-orang tertentu. Nah, kalau kita juga melihat akhlak atau budi pekerti. Nah, kalau kita melihat seseorang yang jahat, yang bandel, yang tidak bisa dibilangi dan terus berbuat sesukanya, sering sekali kita mengatakan bahwa akhlak orang tersebut cacat. Maka juga dalam kehidupan sebagai manusia yang penuh dengan adat istiadat, ketika dalam sebuah acara, ketika dalam sebuah pesta, tidak melakukan seperti yang biasanya dilakukan dalam sebuah adat istiadat, maka sering kita katakan bahwa acara tersebut cacat karena tidak sesuai dengan adat. Nah, kita sebagai manusia terkadang sering sekali menginginkan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sempurna yang harus kita dapatkan untuk kehidupan kita atau untuk kebutuhan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, apakah kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus yang benar-benar sudah baik? Apakah kita sudah benar-benar sempurna di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kita ini adalah manusia-manusia yang sangat bercacat di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Alkitab bercacat atau tak bercacat itu berarti hidup kudus.
Kudus berarti digambarkan sebuah kehidupan yang cemerlang, yang segar, yang bersih. Dalam arti ini juga menyangkut soal moral dan rohani dalam kehidupan kita. Nah, tentu inilah yang dituntut sebagai pengikut Tuhan, bahwa kita juga harus hidup dalam sebuah kekudusan, hidup dalam sebuah kesempurnaan dalam kehidupan kita. Namun sekali lagi, ketika manusia hendak mengejar sebuah kesempurnaan, justru di sanalah kita sering sekali jatuh ke dalam dosa. Nah, lantas bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Tuhan untuk mengejar hidup tak bercacat ini? Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Korintus pasal 1 ayat 89 merupakan sebuah penggalan dari sebuah nasihat dari seorang Paulus terhadap jemaat di Korintus. Nah, secara keseluruhan, Bapak Paulus melihat kehidupan jemaat di Korintus sangat jauh dari kehidupan yang baik, di mana sebagian besar jemaat di Korintus itu melakukan sebuah tindakan-tindakan, sebuah perbuatan-perbuatan yang membuat hidup mereka tidak kudus dan bercacat. Apa saja kalau kita melihat secara umum, di sana terjadi perpecahan, di sana terjadi percabulan, di sana terjadi penyembahan berhala, di sana juga terjadi bagaimana kehidupan mereka benar-benar tidak melihat kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Dan bahkan juga persekutuan mereka itu sering sekali tergoncang oleh sebuah pikiran-pikiran sehingga terjadi sebuah perpecahan dalam kehidupan jemaat di Korintus. Tentu Paulus memberikan surat ini agar jemaat di Korintus bisa menjadi jemaat yang tak bercacat, yang sempurna. Nah, kalau kita melihat bahwa memang sebagai manusia akan sangat sulit untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Hanya satu jalan bagaimana seorang manusia, seorang murid Tuhan Yesus mendapatkan sebuah kesempurnaan, yaitu dengan cara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dengan sepenuh hati dan percaya akan seluruh karya penyelamatannya terhadap kehidupan kita. Pada ayat ke-9 Paulus juga menegaskan kepada kita bahwa sebagai umat kita harus bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bersekutu dari bahasa Yunani yaitu koinonia, ini mengartikan berurat, berakar bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai umat Tuhan harus mencerminkan segala kehidupan dan juga perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu langkah inilah yang harus kita jalani agar kita mengejar sesuatu yang baik, agar juga kita mengejar untuk tidak bercacat dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bercacat, sama saja kita menimbulkan dosa. Dosa, kita harus memahami sesuatu yang besar, bukan hal sepele seperti yang dikatakan orang-orang bahwa dosa itu dorong saja. Tapi kita harus memahami dosa itu sesuatu yang mengerikan, yang berakibat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita semua sebagai umat Tuhan tetap berjuang untuk hidup tidak bercacat. Karena ketika kita boleh hidup sempurna yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat yang luar biasa, mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita jauhkan segala hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita menyimpan sebuah penyakit. Kalau saya istilahkan penyakit tersebut adalah AIDS. Apa itu? Angkuh, iri, dengki, sombong, dan kawan-kawannya, yaitu percabulan, penyembahan berhala, dan lain-lain.
Tentu ini harus bisa kita singkirkan dalam kehidupan kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan dan senantiasa boleh menerima berkat-berkat-Nya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi sebuah pedoman dan juga penguatan bagi kami dalam kami menjalani hari kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.